Gerakan Pramuka, sebuah organisasi pendidikan yang telah membentuk generasi muda selama bertahun-tahun. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 hingga 10 tahun. Gerakan Pramuka itu sendiri sesuai dengan amandemen ADART nomor 12 tahun 2010 itu adalah mengatur jalannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, Pramuka itu sendiri digolongkan berdasarkan usia. Jadi di Pramuka tidak mengikat kelas, melainkan usianya. Golongan termuda disebut juga dengan golongan siaga. Itu ada di antara usia 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Berkait dengan sejarah siaga, tidak lepas dari sejarah kebangsaan kita, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1908 dengan peristiwa Gerakan Budi Utomo. Dan Pramuka Siaga terlahir karena adanya gerakan tersebut. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Satya adalah janji atau ikrar yang diucapkan oleh anggota Pramuka Siaga saat mereka bergabung dalam gerakan Pramuka. Janji ini merupakan bagian penting dari nilai-nilai kepramukaan dan memiliki makna yang dalam. Dwi Satya terdiri dari dua komponen kata, yaitu Dwi yang berarti dua dan Satya yang berarti kebenaran. Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dwi Dharma merupakan landasan moral yang kuat bagi anggota Pramuka Siaga. Janji ini mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan melayani masyarakat. Ini juga menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota Pramuka Siaga dan membantu dalam pengembangan karakter yang baik. Melalui janji ini, Pramuka Siaga diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan mengambil peran positif dalam membangun masyarakat dan bangsa. Kode kehormatan siaga yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya yang bermakna dua janji atau dua kepatuhan. Dwi Satya berbunyi siaga itu patuh pada ayah bundanya. Kemudian yang kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa. Sedangkan kode janjinya adalah Dwi Dharma. Lalu pengenalan pada kehormatan siaga, ada Dewan Siaga. Dewan Siaga dibentuk dan dipilih oleh Yanda dan juga rekan-rekan siaga yang sudah punya potensi dan mengenal lebih baik tentang siaga. Jalannya siaga sendiri juga tidak lepas dari arahan dan bimbingan daripada Yanda sebagai pembina putra dan Bunda untuk pembina putri. Yanda sendiri dibantu oleh Pak Cik dan Bu Cik atau dari asisten pembina. Dan ketua umum pada siaga disebut dengan sulung. Sulung pun dipilih berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama dari setiap pemimpin baru. Satuan terkecil pada siaga disebut dengan Pinrung atau pimpinan baru. Bisa juga disebut dengan ketua baru. Dan pada umumnya, siaga mengenal satuan kecil, dan satuan kecil pada siaga dinamai dengan barung. Barung ini menggunakan kode warna, karena memang kita ketahui bahwa siaga itu lebih menyukai warna-warna yang ramai dan juga warna yang sangat menarik.
Sabuk Pramuka. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna semisal, barung merah, barung hijau dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6-8 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung, pinrung, yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Syarat kecakapan umum, SKU, pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, TKU. TKU dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu, siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Syarat kecakapan khusus, SKK, adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus, TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari 1 tingkatan. Pada siaga ada kecakapan khusus. Dan kecakapan khusus ini didapatkan oleh para andika siaga setelah dia mengisi SKK siaga. Dan untuk memperoleh SKK, tentunya dia harus menyelesaikan terlebih dahulu SKU siaga. SKU kepanjangan dari syarat ketentuan umum atau syarat-syarat kecakapan umum pada siaga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatannya siaga mula. Kemudian yang kedua adalah siaga bantu dan yang ketiga siaga tata. Penggolongan ini atau tingkatan ini berdasarkan setelah andika siaga mengisi SKU siaga. Jadi idealnya setelah SKU siaga ditempuh dengan bimbingan dan arahan dari Yanda dan Bunda di sela-sela permainan ataupun di sela-sela pengajaran dan rutinitas mingguan dalam pelatihan, siaga berhak untuk dilantik menjadi tingkatannya dari semula siaga bantu siaga tata, atau dari awal dari semula siaga mula masuk tingkatan menjadi siaga bantu, dari siaga bantu berubah menjadi siaga tata. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta siaga yang berupa perkemahan 1 hari tanpa menginap. Kegiatan pramuka siaga dirancang untuk anak-anak usia 7 hingga 10 tahun dengan tujuan mengembangkan keterampilan, karakter, dan nilai-nilai positif. Beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh pramuka siaga: pesta siaga, permainan, aktivitas alam, perkemahan, pertolongan pertama, keterampilan pramuka, seni dan kreativitas, pengabdian masyarakat, upacara dan perayaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan mental anak-anak, serta membantu mereka memahami nilai-nilai pramuka, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain itu, pramuka siaga juga mempromosikan rasa cinta pada alam dan lingkungan, serta membantu anak-anak memahami konsep persaudaraan dan kepemimpinan. Kemudian kegiatan siaga apa saja? Kegiatan siaga banyak sekali. Salah satunya adalah pesta siaga. Baru-baru ini ramai diselenggarakan euforia pesta siaga di beberapa daerah. Dengan tentunya pesta siaga itu harus melihat karakter siaga itu sendiri. Perlu diketahui usia 7 sampai dengan 10 tahun lebih dominan kepada bimbingan Yanda atau Bunda. Maka untuk mengadakan pesta siaga tentunya tidak lepas dari arahan dan bimbingan Yanda Bunda. Apa saja itu? Yang pertama adalah kegiatan siaga, rutinitas latihan setiap minggunya dimulai dengan pengenalan pembukaan siaga
atau upacara pembukaan siaga. Upacara pembukaan siaga itu sendiri biasanya dengan menggunakan lingkaran, karena memang siaga lebih suka berkerumpul dan melingkar. Kemudian yang kedua, setelah adanya upacara pembukaan, janda berhak untuk melanjutkan ke dalam permainan-permainan yang sudah ditentukan. Baik itu permainan besar ataupun permainan kecil. Baik itu permainan gaduh maupun permainan spin. Permainan ini sendiri harus yang sangat menarik, menantang, dan juga tentunya lebih berisi kepada edukasi dengan tidak disertai panisme, tetapi lebih kepada mengarahkan minat dan bakat agar anak-anak lebih mencintai pramuka. Dengan adanya permainan, tentunya siaga lebih semarak dan ramai. Bisa dengan bertepuk dan juga yel ataupun bernyanyi. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan kegiatan karnaval. Karnaval siaga sendiri dimaksudkan untuk mengenalkan kepada lingkungan setempat, baik itu lingkungan gugus depan ataupun lingkungan sekitar sekolah. Dan tentunya pada karnaval ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan janda. Bisa saja dikasih tema pengenalan baju adat setempat. Jadi pada karnaval ini para siaga menggunakan seragam sesuai dengan arahan janda dan bunda. Selain karnaval, siaga juga dikenalkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik seperti halnya mewarnai. Nah, tentu saja mewarnai ini dengan menyesuaikan usianya. Selain mewarnai, bisa juga dengan kegiatan puzzle dan bisa juga dengan kegiatan lainnya yang menarik seperti bazar siaga. Karena di bazar siaga ini sangat menantang, menarik, dan bahkan sangat ramai sekali. Di bazar siaga, anak-anak dikenalkan bagaimana bermusyawarah, berkomunikasi dengan teman-temannya, lalu diajarkan how to atau berpikir kritis dan cepat tentang bagaimana menawarkan sebuah jualan ataupun sebuah brand yang sesuai dengan kesepakatan, apakah tentang bazar makanan, apakah tentang bazar minuman, ataupun lainnya. Tetapi sekali lagi, semua itu harus sesuai dengan arahan janda dan bunda. Dan untuk siaga tidak lepas, selalu diberikan reward. Baik bentuk yang sangat sederhana, seperti halnya permen, ataupun dilebihkan dengan lainnya. Sekali lagi, siaga adalah pramuka termuda dan selalu ceria. Setiap prestasinya harus dihargai dengan bentuk yang nyata. Itulah siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Indramayu yang kakak banggakan, alhamdulillah pada hari ini sosialisasi penggunaan seragam pramuka sesuai dengan SK Kuarnas yang terbaru. Kakak-kakak, pada hari ini kita bisa mengambil beberapa contoh
dari penggunaan seragam pramuka tersebut yang sudah kami keluarga besar Pangkalan UPTD CN Unggulan yang sudah digunakan untuk keseragaman atau untuk yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan pramuka sehari-hari. Kakak-kakak yang kami hormati, mudah-mudahan dengan sosialisasi penggunaan seragam pramuka sesuai SK Kuarnas yang terbaru ini bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang bisa ditiru oleh pangkalan-pangkalan yang lain. Kami berharap keberadaan pramuka bisa membawa perubahan yang besar demi mencapai Indramayu bermartabat. Salam Pramuka. Syarat kecakapan umum SKU Pramuka Siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum TKU. TKU dalam Pramuka Siaga ada 3 tingkatan, yaitu Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata. Syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. TKK dalam Pramuka Siaga hanya terdiri dari 1 tingkatan. Pada siaga ada kecakapan khusus. Dan kecakapan khusus ini didapatkan oleh para andika siaga setelah dia mengisi SKK siaga. Dan untuk memperoleh SKK, tentunya dia harus menyelesaikan terlebih dahulu SKU siaga. SKU kepanjangan dari syarat ketentuan umum atau syarat-syarat kecakapan umum pada siaga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatannya siaga mula. Kemudian yang kedua adalah siaga bantu, dan yang ketiga siaga tata. Penggolongan ini atau tingkatan ini berdasarkan setelah andika siaga mengisi SKU siaga. Jadi idealnya setelah SKU siaga ditempuh dengan bimbingan dan arahan dari Yanda dan Bunda di sela-sela permainan ataupun di sela-sela pengajaran dan rutinitas mingguan dalam pelatihan, siaga berhak untuk dilantik menjadi tingkatannya dari semula siaga bantu menjadi siaga tata, atau dari awal dari semula siaga mula masuk tingkatan menjadi siaga bantu, dari siaga bantu berubah menjadi siaga tata. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta siaga yang berupa perkemahan 1 hari tanpa menginap. Kegiatan pramuka siaga dirancang untuk anak-anak usia 7 hingga 10 tahun dengan tujuan mengembangkan keterampilan, karakter, dan nilai-nilai positif. Beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh pramuka siaga: pesta siaga, permainan, aktivitas alam, perkemahan, pertolongan pertama, keterampilan pramuka, seni dan kreativitas, pengabdian masyarakat, upacara dan perayaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan mental anak-anak, serta membantu mereka memahami nilai-nilai pramuka, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain itu, pramuka siaga juga mempromosikan rasa cinta pada alam dan lingkungan, serta membantu anak-anak memahami konsep persaudaraan dan kepemimpinan. Kemudian kegiatan siaga apa saja? Kegiatan siaga banyak sekali. Salah satunya adalah pesta siaga. Baru-baru ini ramai diselenggarakan euforia pesta siaga di beberapa daerah. Dengan tentunya pesta siaga itu harus melihat karakter siaga itu sendiri. Perlu diketahui usia 7 sampai dengan 10 tahun lebih dominan kepada bimbingan Yanda atau Bunda. Maka untuk mengadakan pesta siaga tentunya tidak lepas dari arahan dan bimbingan Yanda Bunda. Apa saja itu? Yang pertama adalah kegiatan siaga, rutinitas latihan setiap minggunya dimulai dengan pengenalan pembukaan siaga atau upacara pembukaan siaga. Upacara pembukaan siaga itu sendiri biasanya
dengan menggunakan lingkaran, karena memang siaga lebih suka berkerumpul dan melingkar. Kemudian yang kedua, setelah adanya upacara pembukaan, janda berhak untuk melanjutkan ke dalam permainan-permainan yang sudah ditentukan. Baik itu permainan besar ataupun permainan kecil. Baik itu permainan gaduh maupun permainan spin. Permainan ini sendiri harus yang sangat menarik, menantang, dan juga tentunya lebih berisi kepada edukasi dengan tidak disertai panisme, tetapi lebih kepada mengarahkan minat dan bakat agar anak-anak lebih mencintai pramuka. Dengan adanya permainan, tentunya siaga lebih semarak dan ramai. Bisa dengan bertepuk dan juga yel ataupun bernyanyi. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan kegiatan karnaval. Karnaval siaga sendiri dimaksudkan untuk mengenalkan kepada lingkungan setempat, baik itu lingkungan gugus depan ataupun lingkungan sekitar sekolah. Dan tentunya pada karnaval ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan janda. Bisa saja dikasih tema pengenalan baju adat setempat. Jadi pada karnaval ini para siaga menggunakan seragam sesuai dengan arahan janda dan bunda. Selain karnaval, siaga juga dikenalkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik seperti halnya mewarnai. Nah, tentu saja mewarnai ini dengan menyesuaikan usianya. Selain mewarnai, bisa juga dengan kegiatan puzzle dan bisa juga dengan kegiatan lainnya yang menarik seperti bazar siaga. Karena di bazar siaga ini sangat menantang, menarik, dan bahkan sangat ramai sekali. Di bazar siaga, anak-anak dikenalkan bagaimana bermusyawarah, berkomunikasi dengan teman-temannya, lalu diajarkan how to atau berpikir kritis dan cepat tentang bagaimana menawarkan sebuah jualan ataupun sebuah brand yang sesuai dengan kesepakatan, apakah tentang bazar makanan, apakah tentang bazar minuman, ataupun lainnya. Tetapi sekali lagi, semua itu harus sesuai dengan arahan janda dan bunda. Dan untuk siaga tidak lepas, selalu diberikan reward. Baik bentuk yang sangat sederhana, seperti halnya permen, ataupun dilebihkan dengan lainnya. Sekali lagi, siaga adalah pramuka termuda dan selalu ceria. Setiap prestasinya harus dihargai dengan bentuk yang nyata. Itulah siaga. Pakaian seragam pramuka selain berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya juga ditujukan agar para anggota gerakan pramuka yang mengenakannya berakhlak sesuai satya dan dharma pramuka, memiliki jiwa korsa, dan berdisiplin. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkan Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka yang menyempurnakan petunjuk penyelenggaraan yang telah diterbitkan sebelumnya.
Pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka selanjutnya disebut pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Warna tersebut dipilih dari salah satu warna yang banyak dipakai oleh para pejuang kita di masa Perang Kemerdekaan, 1945 hingga 1949. Pakaian seragam pramuka berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra Gerakan Pramuka. Tujuan pakaian seragam pramuka bertujuan agar para anggota Gerakan Pramuka yang mengenakannya berakhlak sesuai satya dan dharma pramuka, memiliki jiwa korsa, dan berdisiplin. Berkaitan dengan seragam pramuka, yang tentunya ini sudah diatur pada PP 174 tahun 2012, tentunya memiliki tujuan ataupun fungsi, tujuan, dan sasaran. Fungsi daripada penggunaan seragam pramuka itu sendiri adalah sebagai alat pendidikan bagi anggota pramuka dan meningkatkan citra anggota Gerakan Pramuka. Tujuannya adalah tentunya meningkatkan jiwa korsa, kemudian rapi, dan juga mengenalkan aturan sesuai dengan golongan. Dan maksud daripada sasaran menggunakan seragam pramuka tentunya adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan sikap disiplin pada golongan anggota pramuka itu sendiri. Makna warna coklat pada golongan pramuka siaga adalah perlu diketahui, sejarah mengukir bahwa tidak lepas Gerakan Pramuka itu berdasarkan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana warna coklat bermakna kecintaan kita pada bumi, coklat muda dan coklat tua. Kemudian warna coklat itu sendiri juga oleh Badan Powell disyaratkan atau filosofinya adalah karena sangat mencintai bumi sebagai pijakan pergerakan dan juga gerakan pramuka itu sendiri lebih didominasi oleh kegiatan luar. Pada pramuka siaga, hal yang sangat menunjukkan sekali adalah pada ujung lengan warna baju siaga itu bergaris coklat tua. Dan seragam pramuka siaga itu sendiri boleh menggunakan lengan pendek untuk yang non-muslim dan lengan panjang untuk yang muslim. Ujung topi pada pramuka siaga murni menggunakan topi siaga, bukan baret. Dan untuk pramuka putrinya boleh menggunakan topi atau yang muslim menggunakan jilbab. Tentunya jilbabnya adalah jilbab dengan warna coklat tua. Perbandingan pembeda antara pramuka siaga dengan lainnya adalah pada golongan pramuka siaga tentunya ada tanda-tanda kecakapan umum atau TKU. TKU pada pramuka siaga yang dipasang pada dua lengan sebelah kiri itu adalah tanda TKU-nya. Satu
bergaris melengkung seperti anak panah, ya, dengan tanda ada irisan di bawahnya berwarna hijau, itu menandakan pramuka golongan siaga bantu. Apabila ada dua tanda pada TKU di siaga, menunjukkan bahwa dia sudah masuk ke dalam golongan bantu. Dan pada 3 tanda seperti lengkungan warna hijau, itu menandakan golongan pramuka tata. Sementara tanda barung itu sendiri menggunakan warna dan simbolnya adalah segitiga. Dipasang pada lengan sebelah kiri. Berikutnya, pembedaan golongan siaga pada kacu atau setengah leher, ringnya berwarna hijau. Ring yang nempel pada kacu siaga atau setengah leher siaga itu berwarna hijau. Jadi, pramuka golongan siaga identik dengan warna hijau. Karena hijau sendiri adalah perubahan ataupun pergerakan awal dari semangat yang baru. Keputusan Kuarnas nomor 174 tahun 2012 mengatur tentang seragam. Gerakan Pramuka mempunyai ciri khas antara lain digunakannya pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka berikut tanda pengenalnya. Anggota Gerakan Pramuka mengenakan pakaian seragam, yang bentuk, warna dan tata cara pemakaiannya disesuaikan dengan jenis kelamin, perkembangan jasmani dan rohani, kegiatan yang dilakukan, serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka selanjutnya disebut pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya dari Ketua Komisi Organisasi dan Hukum Kuartir Cabang Indramayu mengajak pada seluruh anggota Pramuka, baik peserta didik ataupun anggota dewasa, untuk kembali atau berpegang teguh pada PP 174 tahun 2012 yang merupakan perubahan dari PP 226 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pemakaian baju pramuka. Kakak dan adik-adik semua, bahwa baju pramuka pada prinsipnya tidak mengalami perubahan yang signifikan secara warna, akan tetapi lebih kepada model baju pramuka yang dikenakan dari peserta didik, golongan siaga, pengalang, penegak, para anggota dewasa atau para pembina. Dalam hal ini tentunya bertujuan langsung atau bertujuan penuh bahwa dengan perubahan model baju pramuka ini diharapkan pramuka bisa sejalan sesuai dengan filosofi negara Indonesia. Yang selanjutnya kita berharap kepada stakeholder yang ada atau komponen-komponen yang terkait dalam hal ini adalah para konveksi, para penjahit, para penjual baju seragam pramuka untuk senantiasa mempedomani PP 174 tahun 2012. Berharap bahwa semua model baju pramuka yang dibuat
sudah kedaluarsa, yaitu didasarkan atas PP 226 tahun 2007, mohon maaf agar segera ditarik dari peredaran, sehingga anggota pramuka Kuartir Cabang Indramayu ke depan menjadi pramuka-pramuka yang keren, yang sesuai dengan aturan dari PP 174 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian seragam harian Pramuka Siaga Putri, tutup kepala, dibuat dari kain warna coklat tua, berbentuk topi joki terdiri dari 5 potongan, pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar 1/4 cm, di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan, potongan diberi bulatan sebagai hiasan. Bergaris tengah antara 1-3 cm warna coklat tua, pada bagian belakang topi diberi elastik, lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua. Baju, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm, kerah model kerah Schiller, memakai 2, baju, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm, kerah model kerah Schiller, memakai 2 buah kancing dipasang di bagian depan, dibuat di dalam 2 lipatan, memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm, lengan baju diberi 2 lis warna coklat tua. Lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm, memakai 2 saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri. 1 cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm, di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan, panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok. Rok, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk kulot, memakai ban pinggang dan diberi karet, elastik di sisi kanan dan kiri, memakai 2 saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup, ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai, bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat, memakai resleting di bagian belakang. Panjang 5 cm di bawah lutut. Setangan leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90, panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang. Bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa, lebar lipatan 5 cm, sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin, ring, setangan leher, dikenakan di bawah kerah baju. Pakaian seragam harian Pramuka Siaga Putra, tutup kepala, dibuat dari kain warna coklat tua, berbentuk topi joki terdiri dari 5 potongan, pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar 1/4 cm, di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan, potongan diberi bulatan sebagai hiasan. Bergaris tengah antara 1-3 cm warna coklat tua, pada bagian belakang topi diberi elastik, lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua. Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan, panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana. Celana, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana pendek, memakai ban pinggang dan diberi karet, elastik di sisi kanan dan kiri. Baju, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm, kerah model kerah Schiller, memakai 2 buah kancing dipasang di bagian depan, dibuat di dalam 2 lipatan, memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm, lengan baju diberi 2 lis warna coklat tua. Lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm, memakai 2 saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri, 1 cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm. Baju, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm, kerah model kerah Schiller, memakai 2 buah kancing dipasang di bagian depan, dibuat di dalam 2 lipatan, memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm, lengan baju diberi 2 lis warna coklat tua. Lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm, memakai 2 saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri, 1 cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm, di samping kanan dan kiri. Bawah. Pakaian seragam harian Pramuka Siaga Putra,
Tutup kepala, dibuat dari kain warna coklat tua, berbentuk topi joki terdiri dari 5 potongan, pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar 1/4 cm, di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan, potongan diberi bulatan sebagai hiasan. Bergaris tengah antara 1-3 cm warna coklat tua. Pada bagian belakang topi diberi elastik, lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua. Memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup. Memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup. Ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai, memakai kancing dan resleting di bagian depan celana. Panjang celana sampai lutut.